Pernahkah kamu bertanya, mengapa dua orang yang lahir di tempat yang sama, sekolah di kelas yang sama, bahkan bekerja di kantor yang sama bisa berakhir di kehidupan yang sangat berbeda? Bukan karena nasib, bukan juga karena keberuntungan semata. Seringkali, perbedaannya terletak pada siapa yang mereka izinkan berada paling dekat dalam hidup mereka. Manusia adalah makhluk yang bisa berubah. Tapi perubahan itu tak terjadi dalam ruang hampa. Kita dibentuk oleh percakapan, pergaulan, dan energi dari orang-orang yang kita temui setiap hari. Sadarkah kamu, kita sedang berjalan di jalur yang tak terlihat digerakkan oleh nilai, pola pikir, dan standar dari lingkungan kita. Orang yang suka mengeluh akan membuatmu ikut pesimis. Orang yang rajin belajar akan membuatmu merasa tertantang untuk berkembang. Orang yang jujur akan menulari integritas. Orang yang penuh kelicikan pun bisa mengubah cara berpikirmu tanpa kamu sadari. Itulah mengapa Warren Buffett pernah berkata, bergaulah hanya dengan orang-orang yang lebih baik darimu, dan kamu akan terbawa ke arah itu. Di usia tuanya, ia tidak dikelilingi oleh banyak orang, tapi ia selalu dikelilingi oleh orang yang ia hormati dan pelajari. Karena ia tahu, bukan hanya perusahaan yang butuh strategi. Hidup pun demikian, dan salah satu strategi terpenting dalam hidup adalah memilih dengan siapa kamu melangkah. Di video kali ini, kita akan menyelami pelajaran hidup yang tidak diajarkan di sekolah, tapi dibuktikan oleh waktu dan pengalaman, bahwa pilihan teman adalah pilihan masa depan, dan siapa temanmu bisa menentukan siapa dirimu kelak. Kenapa lingkungan adalah takdir pilihan? Bayangkan dua benih yang sama persis ditanam di dua tempat yang berbeda. Satu tumbuh di tanah subur, disirami matahari dan hujan, dikelilingi tanaman sehat. Yang satunya tumbuh di tanah kering, tandus, dikelilingi gulma dan kekeringan. Padahal benihnya sama, tapi hasil akhirnya akan sangat berbeda. Karena yang membedakan bukan kualitas benihnya melainkan lingkungannya. Manusia pun sama. Betapapun hebatnya potensi dalam diri seseorang, tanpa lingkungan yang tepat, potensi itu bisa layu, bahkan mati sebelum mekar. Sebaliknya, berada di sekitar orang-orang yang berpikir besar, yang terus belajar, yang menjaga nilai dan semangat, akan memaksa kita bertumbuh lebih dari yang kita bayangkan. Warren Buffett menyadari hal ini sejak muda. Ia bukan hanya memilih saham yang menguntungkan tapi juga memilih orang-orang yang bisa membuatnya lebih bijak. Buffett dekat dengan tokoh-tokoh yang mendorongnya untuk berpikir jernih, sabar, dan beretika, bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka bisa menunjukkan cara berpikir yang benar. Dalam hidup, kita tak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih siapa yang kita dekati, siapa yang kita dengarkan, dan siapa yang kita jadikan cermin. Karena setiap hari, sadar atau tidak, kita sedang membentuk diri kita dari potongan-potongan karakter orang-orang di sekitar kita, dan itulah sebabnya lingkungan bukan sekadar pengaruh. Ia adalah takdir pilihan. Kita sedang menciptakan masa depan lewat siapa yang kita izinkan tumbuh bersama kita hari ini. Ilmu dari Warren Buffett, dekati orang yang kamu hormati, bukan sekadar yang menyenangkan. Warren Buffett pernah berkata, kamu akan menjadi kombinasi dari 5 orang terdekat dalam hidupmu. Dan kalimat itu bukan sekadar kutipan motivasi. Itu adalah kalkulasi logika hidup yang telah terbukti dalam perjalanan panjangnya. Buffett tak pernah membiarkan dirinya terjebak dalam lingkaran orang-orang yang hanya menyenangkan, tapi tak menumbuhkan. Ia tahu banyak orang pintar, tapi sedikit yang memiliki integritas. Banyak orang sukses, tapi sedikit yang berpikir jangka panjang. Banyak yang menghibur, tapi sedikit yang memberi nilai hidup. Itulah sebabnya, Buffett hanya mendekat kepada mereka yang bisa dia hormati. Bukan hanya karena pencapaian mereka, tetapi karena cara mereka berpikir, cara mereka hidup, dan cara mereka membuat keputusan. Ia bersahabat dengan Charlie Munger bukan karena mereka sejalan dalam hal bisnis, tapi karena mereka saling menantang cara berpikir satu sama lain. Buffett dan Munger tak selalu sepakat, tapi justru dari ketidaksepakatan itulah muncul wawasan yang lebih dalam. Itulah kualitas hubungan yang membentuk ketajaman pikir. Dalam pertemanannya dengan Bill Gates,
kita pun bisa belajar satu hal. Orang hebat tidak mencari sekadar teman untuk tertawa. Mereka mencari rekan untuk bertumbuh. Buffett tidak mencari popularitas. Ia mencari prinsip, dan prinsip itu menular. Ketika kita sering bersama orang yang jujur, kita akan belajar untuk jujur. Ketika kita sering bersama orang yang fokus, kita akan sulit terdistraksi. Dan ketika kita dekat dengan orang yang berpikir dalam dan bertindak sabar, tanpa sadar, kita mulai menyerap kekuatan yang sama. Inilah pelajaran yang sangat sederhana tapi terlupakan. Lingkungan bukan sekadar tempat kita hidup, tapi ruang tempat karakter kita dibentuk. Dan dalam hidup, memilih teman bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal arah. Karena teman bisa menjadi kompas yang menentukan kemana takdir kita mengarah. Efek bayangan. Bagaimana karakter orang di sekitarmu diam-diam menyusup ke dalam dirimu? Pernahkah kamu merasa tiba-tiba mulai berbicara seperti temanmu? Atau mulai tertarik pada hal-hal yang dulunya tidak kamu pedulikan? Karena orang-orang di sekitarmu melakukannya. Itulah yang disebut sebagai efek bayangan. Sebuah fenomena psikologis di mana kita secara tidak sadar meniru energi orang-orang di sekitar kita. Kita menyerap kata-kata mereka, meniru gestur dan pola pikir mereka. Bahkan cara mereka memandang dunia perlahan menjadi cara kita juga. Bayangkan kamu berada di tengah orang-orang yang hobi bergosip. Tanpa sadar, kamu akan mulai ikut menilai orang lain. Kamu tertawa saat mereka menertawakan. Bukan karena kamu benar-benar ingin, tapi karena kamu ingin diterima. Namun, apa yang terjadi jika kamu dikelilingi oleh orang yang optimis, disiplin, dan berpikiran besar? Sedikit demi sedikit, kamu pun akan terangkat. Karakter itu menular. Apakah itu malas atau tekun, cuek atau peduli, picik atau visioner, semuanya bisa menjalar dari satu pribadi ke pribadi lainnya. Tanpa perlu izin, Warren Buffett menyadari ini lebih awal dari kebanyakan orang. Ia tahu bahwa berada di dekat orang yang ia hormati akan menciptakan tekanan sosial yang sehat. Tekanan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Bahkan ia pernah berkata, jika kamu bergaul dengan orang-orang yang lebih baik darimu, kamu akan mulai berkembang ke arah mereka. Dan jika kamu sering bersama orang yang lebih buruk, kamu pun akan tergelincir ke arah yang sama. Lingkungan itu bukan netral. Ia menarikmu naik atau menyeretmu turun. Jadi pertanyaannya, apakah orang-orang di sekelilingmu mencerminkan diri yang kamu impikan? Atau mencerminkan diri yang kamu takutkan? Karena cepat atau lambat, kamu akan menjadi seperti mereka. Bertumbuh dalam keheningan. Ketika orang lain ribut, orang besar memilih fokus. Di zaman yang penuh kebisingan ini, semua orang berlomba untuk terlihat. Berlomba jadi yang paling cepat, paling viral, paling ramai. Sosial media berubah menjadi panggung tanpa ujung. Tempat di mana setiap orang ingin bicara tapi sedikit yang benar-benar mendengarkan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Warren Buffett justru mengambil jalan yang berbeda. Ia bukan tipe yang suka tampil di mana-mana. Bukan orang yang bangun pagi lalu sibuk posting pencapaiannya. Ia lebih suka duduk di kursinya, membaca, berpikir, dan mendengarkan. Buffett tumbuh dalam keheningan. Ia tahu bahwa kebisingan hanya memecah fokus. Dan dalam dunia yang bising, fokus adalah kekuatan langka yang bisa membuatmu menang. Ada kekuatan besar dalam orang yang tak sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Yang tak mudah tergoda untuk ikut lari, hanya karena orang lain berlari. Orang-orang seperti inilah yang diam-diam membangun kerajaan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan ketekunan. Buffett tidak pernah merasa perlu ikut kecepatan dunia. Ia memilih waktunya sendiri, menimbang, membaca data, berpikir dalam-dalam. Dan itulah mengapa banyak keputusannya terasa seperti sihir. Pelan, tapi tepat sasaran. Ia tahu, diam tidak berarti pasif. Diam bisa jadi bentuk konsentrasi tertinggi. Diam bisa jadi ruang aman bagi ide-ide besar untuk tumbuh. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita terlalu sibuk bereaksi, hingga lupa membangun pondasi? Apakah kita sibuk mengikuti tren, hingga kehilangan arah? Mungkin, sudah saatnya berhenti sejenak. Berhenti membuat kebisingan, dan mulai mendengar suara hati kita sendiri. Karena di tengah dunia yang ribut, mereka yang bisa fokus adalah mereka yang akan melompat lebih jauh.
Cerminkan masa depanmu, kenapa temanmu adalah petunjuk takdirmu. Pernahkah kamu melihat seseorang berubah drastis hanya karena lingkungannya? Seorang yang dulunya rajin, mendadak jadi malas. Yang dulunya hemat, kini boros tak karuan. Yang tadinya punya mimpi besar, akhirnya pasrah menjalani hidup yang kecil. Dan sebaliknya, ada juga orang yang biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba melesat jauh karena berada di antara orang-orang yang luar biasa. Itulah kekuatan lingkungan. Warren Buffett pernah berkata, "Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang lebih baik dari dirimu. Maka kamu akan bergerak ke arah mereka." Ia percaya bahwa kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Dan jika kita terus bersama orang yang hanya mengeluh, meremehkan, dan menyalahkan, kita akan mulai berpikir bahwa hidup memang seburuk itu. Tapi bila kita bersama orang-orang yang berpikir positif, punya tujuan, dan terus belajar, maka semangat mereka akan ikut menular dalam hidup kita. Teman bukan sekadar orang yang menemanimu tertawa. Teman adalah cerminan masa depanmu. Lihatlah siapa yang paling sering bersamamu. Apa yang mereka bicarakan? Apa yang mereka lakukan saat punya waktu luang? Apa mereka membuatmu merasa lebih kuat? Atau justru membuatmu ragu akan dirimu sendiri? Buffett sangat selektif dalam memilih dengan siapa ia menghabiskan waktu. Ia tidak membuang tenaganya untuk menyenangkan semua orang. Ia hanya dekat dengan orang yang bisa dia pelajari dan hormati. Karena ia tahu, setiap hubungan adalah pertukaran energi dan arah. Dan arah itu bisa menentukan takdirmu. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah teman-temanmu saat ini sedang membawamu ke tempat yang lebih tinggi? Ataukah tanpa sadar, mereka sedang menarikmu perlahan ke bawah? Pilih temanmu seperti kamu memilih masa depanmu. Karena sebenarnya, keduanya tak bisa dipisahkan. Berjalan bersama orang yang kamu hormati. Warren Buffett pernah ditanya, bagaimana cara memilih orang-orang dalam hidup? Dan jawabannya sederhana tapi luar biasa dalam. Berjalanlah hanya dengan orang yang kamu kagumi. Ia tidak mencari teman berdasarkan popularitas, kekayaan, atau jabatan. Ia tidak tertarik berteman hanya karena ada kepentingan. Baginya, orang yang layak dijadikan teman dekat adalah mereka yang bisa membuatnya berpikir lebih jernih, lebih baik, dan lebih bijak. Orang-orang yang ketika kamu duduk bersamanya, kamu tidak merasa harus pura-pura pintar. Kamu bisa bertanya, bisa belajar, dan bahkan bisa menerima kritik tanpa merasa direndahkan. Buffett sangat menghormati orang-orang seperti Charlie Munger. Bukan karena kepintaran semata, tapi karena nilai-nilai hidup, integritas, dan kebijaksanaan yang mereka bawa. Dalam hidup, kamu akan bertemu banyak orang, tapi kamu tidak harus dekat dengan semuanya. Pilihlah yang membuatmu tumbuh. Pilih yang membuatmu berpikir lebih dalam. Pilih yang mengingatkanmu untuk tetap rendah hati saat kamu naik, dan tetap kuat saat kamu jatuh. Karena teman sejati tidak hanya berjalan bersamamu di puncak, tapi juga duduk diam bersamamu di dasar. Tanpa menghakimi, ingatlah, setiap orang yang dekat denganmu, pelan-pelan akan membentuk siapa dirimu. Jadi pilihlah mereka seperti kamu memilih jalan yang akan kamu tempuh. Karena berjalan bersama orang yang kamu hormati, bukan hanya membuat perjalanan lebih bermakna, tapi juga memastikan kamu tidak tersesat di tengah jalan. Teman adalah cermin. Apa yang kamu lihat dari mereka, lambat laun akan terlihat pula dalam dirimu. Mereka bisa menjadi cahaya yang menuntunmu naik, atau bayangan yang menarikmu turun tanpa kamu sadari. Itulah kenapa Warren Buffett memilih dengan hati-hati siapa yang ia izinkan masuk ke lingkaran terdekatnya, karena ia tahu, takdir seseorang sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekelilingnya. Maka, sebelum kamu mengejar mimpi, sebelum kamu berlari mengejar masa depan, lihatlah dulu siapa yang berlari bersamamu. Apakah mereka membuatmu tumbuh, atau justru perlahan memudarkan semangatmu? Pilih teman, maka kamu sedang memilih takdir. Dan jika kamu merasa konten ini membuka mata atau menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk konten inspiratif berikutnya. Bagikan juga kepada teman-temanmu. Siapa tahu, hari ini kamu sedang memilih takdir seseorang hanya dengan satu video. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jaga lingkunganmu, jaga langkahmu,
dan terus bertumbuh.